104.1 Radio Suara Joma FM. Selamat pagi mitra Radio Suara Joma FM. Anda saat ini masih terus bersama program Cakrawala. Jadi Cakrawala setiap harinya ini bisa Anda dengarkan dari 7 pagi sampai 10 pagi dengan ragam catatan yang begitu luar biasa dari lokal dan juga nasional. Hari ini memang spesial, kita fokus di 3 tahun pemerintahan Bupati Jombang, Bupati Mujidah Wahab, dan juga Wakil Bupati Sumberambah. Jadi nanti sepanjang hari kita akan informasikan untuk Anda seperti apa program kerja dan tentu saja kegiatan-kegiatan yang lain yang cukup menarik. Dan hari ini salah satunya yang begitu luar biasa ada di Pojok Demokrasi. Kita kerja bareng bersama KPU Jombang dan juga Bawaslu Kabupaten Jombang. Hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan perempuan begitu ya. Sudah bergabung dengan kita ada Ibu Rita Darmawati Esos dari KPU Jombang. Kita berbicara perempuan ini itu memang memiliki peran strategis ya dalam menyukseskan demokrasi di Indonesia. Dan partisipasi politik perempuan merupakan salah satu dikatakan sebagai prasyarat terlaksananya demokrasi. Bagaimana perempuan harus terlibat, dan tentu saja kita mengetahui semuanya bahwa ada sebuah tulisan juga, ada sebuah data dari World Bank tahun 2019 ini menyebut Indonesia itu ada di peringkat ke-7 se-Asia Tenggara loh untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, ini tentu saja kita akan bertanya juga nanti, apakah betul rendahnya angka keterwakilan di parlemen ini berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender. Hari ini akan kita bahas, Mitra, dan tentu saja bahasan yang cukup menarik. Kita tahu juga dari data BPS tahun 2020, bahwa jumlah perempuan di Kabupaten Jombang itu tercatat, saya coba kulik-kulik tadi datanya 653.457 jiwa, sementara jumlah laki-laki 664.605 jiwa. Jadi total jumlah penduduk di Kabupaten Jombang BPS tahun 2020 itu 1.318.000 sekian ya. Kita akan berbincang seperti apa dengan Ibu Rita Darmawati Esos, ini Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM dalam Pojok Demokrasi Radio Suara Jombang, kerja bareng dengan KPU Kabupaten Jombang dan juga Bawaslu Kabupaten Jombang, tentang bagaimana peran perempuan dalam demokrasi terlebih bisa dimaksimalkan. Semuanya dalam perempuan dalam bingkai demokrasi di Pojok Demokrasi Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi, sudah menunggu. Mbak Rita, apa kabar? Sehat Anda pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Ari, apa kabar juga? Ya, tetap sehat dan tentu saja bersyukur ya Mbak Rita ya. Setiap hari kita masih bisa aktivitas di tengah pandemi yang memang ya sampai sekarang berupaya terus sama-sama bisa kita kendalikan begitu. Kegiatannya apa saja nih di KPU, Mbak Rita? Halo? Nampaknya kita terkendala dengan koneksi kita, Mitra. Iya. Oke. Bisa lancar lagi nih, Mbak Rita ya, silakan. Alhamdulillah. Baik. Ya, mohon maaf tadi. Tapi sempat terdengar apa tidak tadi yang saya tanyakan tadi? Tidak, kabarnya ya? Saja yang tadi dengar. Oh iya, memang betul. Saya tanya kabarnya, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang lagi sangat sibuk sekali ini, boleh diinformasikan. Kadang-kala kita kan taunya KPU itu kerjanya itu pas jelang pemilihan atau jelang pemilu begitu ya. Kalau di waktu-waktu sekarang ini kesibukannya apa saja ini, Mbak Rita? Baik, terima kasih Mas Ari dan juga selamat pagi Mitra Suara Jombang. Saat ini memang KPU sedang dalam masa untuk persiapan ya. Kita kalau kemarin itu sudah pada pasca pemilihan dan pemilu, kita juga ini bersiap-siap untuk menuju tahapan di tahun 2022 nanti. Tentu ini juga masih menunggu regulasi yang ada karena RDP di Komisi 2 DPR RI antara KPU, pemerintah, Bawaslu, DKPP dan juga lainnya ini sedang digodok bersama. Nah, saat ini di KPU sedang menyiapkan untuk hal-hal tersebut, terutama untuk penguatan kelembagaan, juga untuk persiapan penganggaran kami dalam melaksanakan pemilihan umum serentak nanti. Karena ini memang
membutuhkan energi yang luar biasa. Kali pertama dua agenda besar demokrasi di Indonesia diselenggarakan dalam 1 tahun yang sama. Saat ini memang kalau saya di divisi SDM Sosdikre ya, Sosdikre SDM Parmas itu juga terkait dengan persiapan sosialisasi, persiapan perencanaan yang akan kita lakukan nanti mulai tahapan. Tema yang tadi disebutkan Mas Ari di awal itu uraian juga memang menjadi salah satu perhatian kita karena memang pendidikan pemilih inklusi diantaranya juga untuk pemilih perempuan. Nah, sebenarnya tidak hanya untuk pemilih saja, karena di dalam kehidupan berdemokrasi itu perempuan itu juga mempunyai posisi yang strategis, tidak hanya sebagai pemilih yang pertama, yang kedua juga perempuan sebagai penyelenggara juga ya? Dalam penyelenggara di dalam perhelatan pemilihan umum ini. Kemudian selain itu tadi juga disebutkan oleh Mas Ari bahwa perempuan juga menjadi peserta di dalam perhelatan demokrasi ini. Jadi ada tiga hal yang bisa dilakukan perempuan di dalam sebuah bingkai demokrasi yang besar. Nah, kita bicara di skup wilayah Kabupaten Jombang ya, karena memang wilayah KPU Jombang di dalam kabupaten ini. Kalau kita melihat, data yang pertama kita lihat adalah di pemilu tahun 2019 kemarin. Nah, kalau di dalam data yang ada itu pemilih perempuan itu di tahun 2019 ya DPT untuk dilaksanakannya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Ya, dari total Mbak, total 1.1.817 total pemilih DPT itu di dalam pemilu 2019, 500.350 itu pemilih laki-laki. Nah, sedangkan 501.467 itu perempuan. Itu adalah pemilih perempuan. Jadi lebih besar jumlah pemilih perempuan daripada laki-laki. Ini untuk pemilu 2019 kemarin ya. Nah, ini sebenarnya juga banyak sekali sebenarnya di 21 kecamatan atau 306 desa kelurahan di Kabupaten Jombang itu. Nah, ini jadi bekal besar kita untuk perempuan ini menjadi sumbangsih untuk suksesnya pemilu sebagai pemilih. Ini data yang pertama yang kita munculkan terkait dengan perempuan sebagai pemilih. Nah, bagaimana dengan perempuan sebagai penyelenggara? Nah, di tahun 2019 pada saat dilakukannya pemilu itu belum ada untuk penyelenggara perempuan di tingkat level kabupaten kota, Kabupaten Jombang. Jadi saya masuk pasca dari perhelatan itu. Jadi data ini saya munculkan adalah pada saat pemilu 2019. Nah, bagaimana penyelenggara ini di tingkat kabupaten, di bawahnya adalah di tingkat kecamatan, kemudian tingkat desa dan juga di tingkat TPS itu ya. Di TPS jadi PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa dan juga KPPS di tingkat TPS maksud saya. Nah, tentu ada dan semuanya memang sudah ada data di dalam penyelenggara pemilu. Nah, untuk di tingkat kecamatan kita punya data sebesar 26%. Jadi data untuk penyelenggara perempuan di tingkat kecamatan ini 26% dari total penyelenggara. Jadi kalau kecamatan itu kan 5 orang dalam satu kecamatan. Kalau Jombang 21 kecamatan, maka ada 105 penyelenggara di tingkat kecamatan. Nah, 26% atau 27 orang dari total 105 itu adalah penyelenggara perempuan. Nah, kalau jumlah laki-lakinya 78 orang ya. Nah, Mbak Rita, sebelum lanjut ke materinya tadi,
artinya dengan jumlah tadi di data tahun 2019 yang disebutkan, ini kan tadi partisipasi pemilih di perempuan kan otomatis tadi di awal sudah disebutkan ya, dari separuhnya aja lebih sedikit lebih banyak ya dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki. Kemudian juga penyelenggara sudah ada di angka 26% atau sekitar 27 dari total 105 PPK begitu yang di tingkat kecamatan. Ini kira-kira kalau ngomongin masalah keterlibatan perempuan gimana ini Mbak? Sudah cukupkah atau perlu digenjot lagi nih? Nah, di dalam undang-undang itu memang kalau terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, atau kalau pada penyelenggara itu ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara. Memang di situ di pasal disebutkan bahwa memperhatikan ya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Jadi memperhatikan. Memperhatikan sekurang-kurangnya 30%. 30%. Ya ini kan artinya sudah cukup bagus ya Mbak ya? Cukup bagus untuk di tingkat PPK. Tapi kalau kita bergeser ke, apalagi di tingkat PPS, ini dari kita punya 306 desa ya di kelurahan di Kabupaten Jombang ini. Kalau kali 3 orang, karena jumlah PPS itu 3 orang per desa, maka kita punya angka 918 orang. Nah, laki-lakinya sebanyak 728 orang, kemudian perempuannya 190 orang. Ada 21% keterwakilan sebagai penyelenggara. Nah, ini kalau kita melihat lagi ke bawah lagi, Mas Ari, saya buka juga data saya. Kalau di tingkat KPPS ini kita punya 30.065 orang. Jadi penyelenggara ad hoc ya di tingkat KPPS. Ini berjumlah 30.065 orang. Perempuan sebesar 11.305 orang. Atau 38%. Ini sudah cukup baik ya untuk di tingkat TPS. Karena yang biasanya kalau di TPS itu kan ini ya, yang bagian nulis yang rapi-rapi itu. Jadi mungkin keterlibatannya juga cukup banyak kan begitu ya. Diperhatikan lah ya. Itu tadi angka yang ada. Kemudian sekarang ya cukup banyak ya kalau yang di tingkat TPS 38%. Nah, bagaimana dengan perempuan sebagai Mbak Rita, perempuan sebagai unmute ya tadi Mas Ari. Artinya perempuan sebagai peserta tadi perempuan politik ya. Peserta politik. Ya Mbak Rita bisa dilanjut lagi. Ya kalau di awal tadi disebutkan di Kabupaten Jombang ini cukup dari anggota Mas Ari. Agak delay mungkin ya koneksinya. Agak delay koneksinya. Jadi nggak apa-apa. Kita coba sesuaikan aja yang ada dulu Mbak Rita. Saya persilakan. Oke, dari total anggota yang kita tetapkan, anggota DPRD Kabupaten Jombang tahun hasil pemilu tahun 2019 kemarin, 50 orang ya total jumlah anggota DPRD Kabupaten Jombang yang ditetapkan 50 orang yang terpilih kemarin. Nah, 14 orang di antaranya adalah perempuan, jadi 36 itu laki-laki, perempuan 14 orang. Nah ini kalau kita melihat 26% ini juga ini ya hampir sama berarti tadi jumlahnya rata-rata PPK dan BPS juga antara 20-an. Untuk yang paling tinggi ini dari rasio jumlah keterwakilan perempuan dari PKB sebanyak 40% ini perempuan, kemudian PDI 30%, kemudian P3 29%, Demokrat 40%, kemudian Perindo 50% dan juga Golkar 20% dari masing-masing yang terpilih itu. Coba kita lihat dulu sebarannya kalau kita melihat hasil dari pemilu 2019 kemarin terkait dengan
apa namanya, anggota legislatif yang terpilih perempuan di masing-masing dapil. Nah, kalau dapil 1 itu di dalam catatan saya ini di tahun 2019 ada pemilu 2019 maksud saya, ada 4 orang dari dapil 1 ya. Jadi 4 orang itu dari PKB, dari Perindo, kemudian dari PDI dan juga dari Demokrat. Ini dapil 1. Kemudian di dapil 2 ada 3 orang perempuan, ya, yaitu dari PKB, dari P3, dari P3 lagi ada 2. Kemudian kita kalau bergeser ke dapil 3, ini ada, dapil 3 tidak ada keterwakilan perempuan. Dapil 3 ini Bareng, Wonosalam, Mojowarno, Mojagung. Kemudian di dapil 4 ini ada 2 orang dari PKB dan juga dari PDI. Kemudian kalau kita melihat statistik yang terakhir di dapil 6, Kesamben, Megaluh, Tembelang itu 1 orang dari PDI Perjuangan. Nah ini data-data yang kita ambil. Jadi bagaimana partisipasi perempuan di pemilu 2019. Konon itu kalau biasa di masyarakat Mas Ari, perempuan itu konco wengking ya, hanya ada 3R kasur, dapur, sumur itu. Nah, bagaimana juga bingkai kasur, dapur, sumur ini tidak melekat begitu saja, tetapi ada argumen-argumen yang harus kita munculkan. Artinya bahwa bagaimana perempuan berpartisipasi, sebenarnya untuk apa perempuan ini berpartisipasi di dalam pemilu itu, baik sebagai pemilih, penyelenggara maupun juga sebagai peserta, yang pada akhirnya ini nanti keterwakilan perempuan di dalam pemangku kebijakan itu mampu menghasilkan regulasi kebijakan-kebijakan yang bisa berkembali dan memenuhi kebutuhan perempuan itu sendiri. Yang mengerti itu sebenarnya ada hak-hak yang harus dipenuhi perempuan. Nah, kesamaan gender ini juga jangan serta-merta ditelan mentah-mentah ya. Banyak sekali yang kemudian tidak, tetapi ada ada faktor eksternal internal dari banyak sekali penelitian bagaimana perempuan ini bisa berkiprah. Kalau dari internal mungkin yang paling ini ya, kemarin dari diskusi teman-teman KPU di Jawa Tengah itu dari internal ini mungkin ya izin kalau dari keluarga, kalau istri itu ya berarti dari suami, dukungan penuh dari ketika melakukan tugas-tugasnya, karena beban perempuan nanti itu ini sebagai penyelenggara juga ya, sebagai penyelenggara dan juga sebagai kalau menjadi anggota dewan terpilih atau pemimpin perempuan ini. Nah, maka ketika melaksanakan tugas maka harus ada pembagian tugas yang proporsional. Bukan berarti kemudian tugas-tugas domestik itu juga terabaikan, tidak begitu juga. Tetapi bagaimana membalancekan tugas-tugas yang berada di rumah itu, kemudian juga bertanggung jawab penuh pada tugas yang diembannya. Nah, ini harus ada dukungan penuh dari keluarga. Bagaimana dengan faktor eksternal? Faktor eksternal yang paling dibutuhkan kemarin dari kesimpulan hasil diskusi teman-teman itu adalah kepastian hukum ya, keamanan dalam hal ini. Nah, keamanan bagaimana juga teman-teman perempuan sebagai penyelenggara, kemudian sebagai pemimpin, pemangku kebijakan itu mempunyai rasa aman ketika beraktivitas di luar. Tidak ada tekanan secara psikologis, ya, kekerasan secara psikologis maupun juga kekerasan secara fisik. Nah, mempunyai hak pemenuhan hak seperti itu yang diharapkan nanti bisa juga mendorong perempuan untuk berpartisipasi. Tidak seseram itu juga perempuan di dalam lingkaran demokrasi. Artinya bahwa kapabilitas perempuan juga perlu diperhitungkan di dalam hal ini. Ya Mbak Rita, tentu saja pada kesempatan pagi hari ini saya mengingatkan juga kepada masyarakat Kabupaten Jombang, mitra Radio Suara Jombang FM yang ingin bergabung nanti silakan saja. Kalau di awal tadi sudah saya sebutkan sebagai prolog saya
Memang perempuan memiliki peran strategis dalam menyukseskan demokrasi di Indonesia. Data yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rita, kawan-kawan dari KPU Jombang, dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM, ini sudah hampir mendekati keterwakilan 30% artinya ya. Mulai dari tadi ada 3 poin, partisipasi dalam pemilihan, kemudian juga sebagai penyelenggara, termasuk juga keterwakilan di Dewan begitu ya, sudah hampir mendekati 30%. Artinya kalau tadi di awal kita berbicara tentang partisipasi politik perempuan, ini merupakan salah satu juga prasyarat terlaksananya demokrasi. Jadi ya, jadi kabar yang membanggakan, membahagiakan juga ya di Kabupaten Jombang. Dan ini salah satu juga, Mbak Rita ini nampaknya juga salah satu komisioner perempuan pertama ya mungkin ya di Kedua saya. Kedua. Yang pertama Kedua. siapa Mbak? Yang pertama tahun berapa? Bu Sayekti. Oh, Bu Sayekti. Oh ya betul, Bu Sayekti. Iya. Di tahun 2014. Maaf, 2009 kemarin Bu Sayekti. Nah, kemudian selanjutnya apakah nanti juga kalau misalnya keterwakilan perempuan, kalau kita berbicara tentang perempuan dalam bingkai demokrasi, nantinya ketika sudah hampir mendekati 30% atau setidaknya sudah ada di sana, apakah juga berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender? Saya pengen ini pendapatnya seperti apa Mbak Rita nantinya. Kita tunggu. Kalau secara data, fakta tadi sudah ya. Ini kira-kira bagaimana next time-nya? Ya, tentu saja kita berharap ya Mas Ari ya, data-data ini paling tidak juga kita paling tidak dengan angka-angka yang mendekati 30% sesuai dengan harapan bersama bisa kita pertahankan nanti di tahun 2024. Nah, terus untuk mengawal ini tentu kita mendorong dari semua sektor ya, para perempuan berpartisipasi. Baik sebagai pemilih, kemudian sebagai penyelenggara atau juga sebagai peserta pemilu yang tentu saja mulai dari sekarang harus disiapkan untuk bagaimana menambah pengetahuannya, bagaimana menambah kapabilitasnya sehingga kita tidak di underestimate saja terhadap bahwa perempuan itu atau perempuan tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri bahkan atau juga bahkan teman-teman untuk pemilih itu juga tidak mempunyai kepercayaan diri untuk menjadi penyelenggara atau menjadi kontestan atau menjadi peserta pemilu nantinya. Nah, jika kita tidak melihat atau kemampuan kita mulai dari sekarang kemudian memperbaikinya, tentu ini masih kalau dihitung tahun sih tiga tahun lagi ya baru dilakukan pemilihan itu. Tapi mulai dari sekarang kita juga mencoba untuk menggiring teman-teman itu melalui partisipasinya dalam pemilu atau dalam demokrasi. Kesetaraan gender ya tentu ini juga menjadi isu yang cukup strategis nanti. Tetapi kalau kita melihat gender itu seperti apa, artinya begini. Ada perempuan sebagai manusia, perempuan itu juga dilahirkan, ada yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, itu adalah kodrat perempuan. Misalkan melahirkan, mengandung dan sebagainya. Itu yang tidak bisa. Tetapi ketika kita bicara gender bahwa hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki sebenarnya juga bisa dilakukan oleh perempuan, tentu juga dengan memperhatikan kapabilitasnya itu. Nah, isu-isu seperti ini harus kita pilih bahwa mana yang perempuan lahir sebagai kodrat atau isu-isu gender yang bahwa sebenarnya posisi pemangku kebijakan, posisi pengambil kebijakan juga bisa dilakukan dengan sama antara laki-laki juga dengan perempuan. Saya pikir itu Mas Ari. Iya. Terus kemudian langkah selanjutnya Mbak Rita untuk minimal mempertahankan ya artinya partisipasi dalam tadi pemilihan kemudian penyelenggara next time-nya untuk ke depan ini juga apakah sudah puas dengan angka segitu atau perlu nanti sosialisasi lagi berkaitan dengan mengajak juga perempuan lebih aktif lagi nantinya. Barangkali juga ada program-program lagi atau memang atau nanti menjalankan yang sudah begitu. Kalau dari angka ini nanti masih bisa dinaikkan lagi ya untuk kira-kira. Nah ini Mbak Rita selaku dari ini ya kawan-kawan dari Komisioner KPU
dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM nantinya. Apakah juga berpuas diri dengan cukuplah segitu saja? Ya, Atau mungkin tentu sudah tidak bisa saja. dinaikkan lagi gitu? Iya, tentu Ah, saja juga tidak demikian ya, Mas Ari ya. mhm, Tentu kita juga ingin semakin banyak teman-teman perempuan, terutama untuk lebih berpartisipasi sebenarnya. mhm, Nah, iya, kita juga tidak hanya ini ya di dalam program rencana kerja kita tahun 2021 ini untuk iya, advok perempuan. Bagaimana kita riset ya. Kita mhm, saat ini sedang kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya untuk iya, riset mhm, penyelenggara perempuan di tahun mhm, 2019. Kenapa tidak sampai dengan angka itu? Itu yang iya, ingin diteliti oleh iya, teman-teman UNESA. dari UNESA. Kenapa tidak sampai di angka 30% itu? Mhm, Nah, mhm, nanti diharapkan kita kembali, ini masih proses ya, ini mhm, proses nanti untuk hasilnya nanti kita akan lakukan. Insya Allah kita akan lakukan diseminasi atau iya, paparan mhm, terkait hasil itu. Nah, iya, di antaranya adalah nanti ada hal-hal yang akan ditindaklanjuti oleh mereka mhm, pegiat-pegiat perempuan, terutama juga di luar kami ya, mhm, selain dari kami, untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi mhm, penyelenggara perempuan mhm, di tingkat PPK dan juga di tingkat PPS. mhm, Jadi diharapkan itu bisa mhm, mendongkrak nantinya apa iya, mereka butuh apa pelatihan atau butuh mhm, apa. mhm, Tentu selain kita menyelenggarakan banyak teman-teman dari luar yang juga ikut membantu. mhm, Nah, kita ingin juga partisipasi, kita tidak terutama tadi ya pemilih penyelenggara penyelenggara, dan juga sebagai peserta pemilu itu mhm, tidak ada di angka itu, tapi bisa mhm, meningkat. Nah, ini iya, diharapkan juga nanti bisa mewakili teman-teman perempuan-perempuan di bawah ini untuk menyuarakan aspirasinya kalau itu duduk sebagai anggota legislatif. mhm, Amanah terhadap apa yang diemban bahwa dia juga dari perempuan, maka ada mhm, isu-isu gender yang juga harus dibawa, mhm, yang menjadi goalnya adalah mhm, sebuah kebijakan yang mhm, menguntungkan, bermanfaat dari sisi positif pada perempuan-perempuan khususnya di Kabupaten iya. Jombang. Tantangan, Nah, di kira-kira tantangannya nanti di apa, Mbak Rita? Apakah dari SDM atau mungkin dari budaya yang tadi disebutkan perempuan kalau dulu itu ya, dulu bukan sekarang, konco wengking ya, itu, nah, apakah itu tantangannya yang kalau dari pandangannya Mbak Rita, gimana ini, Mbak? ya, tentu nanti hasil riset Riset oleh dari UNESA. Hmm. pusat Hmm. studi gender Hmm. dan anak Universitas Negeri Surabaya itu kita akan Hmm. pelajari juga di samping Iya. juga data-data dari kita. Hmm. Kita masih punya ya, karena memang Badan Hmm. Ad hoc untuk tingkat PPK dan PPS itu yang rekrutmen berada di KPU. Kalau Iya. KPPS, Iya. rekrutmen berada di tingkat PPS atau desa. Iya. Nah, Iya. ya kita masih punya sebenarnya database untuk Hmm. penyelenggara perempuan, bukan penyelenggara perempuan saja sih, Hmm. penyelenggara ya di tingkat Iya. PPK dan PPS Hmm. itu. Kita akan juga melihat data-data itu sebenarnya. Kemudian Iya. juga dari budaya, bisa jadi Hmm. nanti Hmm. budaya patriarki yang masih dianut di masyarakat ini juga Hmm. ini ya, ketika perempuan itu bukan dikesampingkan, tetapi Hmm. lebih ya tadi itu konco wengking itu benar juga masih ada. Nah, Benar juga ketidakpercayaan masih ada diri itu ya. Benar juga benar masih juga ada. masih ada. Iya. Hmm. Ketidakpercayaan diri perempuan untuk mengungkapkan kemampuannya untuk dia Hmm. tampil di publik itu juga Iya. menjadi perhatian juga. Hmm. Kemudian juga ada kepercayaan dari Hmm. pemangku kebijakan, misalkan pemerintahan Iya. desa atau dukungan dari organisasi-organisasi lain bahwa Hmm. perempuan juga bisa Hmm. berkancah atau Iya. berpartisipasi di dalam pemilu, di dalam penyelenggaraan Hmm. itu, atau juga di dalam berpolitik dan juga demokrasi. Hmm. Tentu dengan nanti terus diasah ya Iya. kemampuannya, terus diasah kewawasannya, Hmm. keilmuannya terhadap semua hal yang menjadi basic ya, menjadi basic mereka
ikut dalam partisipasi itu. Iya. Oke Mbak Rita, karena hari ini kita juga didengarkan oleh seluruh pendengar yang baik ada yang ada di kawasan Jombang, di kabupaten tetangga ya, Mojokerto, Nganjuk, Kediri, ini jangkauannya cukup bagus sekali loh. Termasuk juga nanti yang akan menyimak ya, yang menyimak juga tayangan kita di YouTube-nya KPU juga ya, hasil talkshow ini. Ini kira-kira pesan ini dari Divisi Sosdikli, SDM dan juga Parmas Mbak Rita kepada teman-teman perempuan untuk lebih bangkit lagi. Contoh seperti mungkin Mbak Rita yang juga sangat aktif sekali dengan seorang ibu, seorang istri, 3 putra ya, begitu ya. Iya Mbak Rita, barangkali juga bisa menginspirasi. Iya. Iya Mas Ari, memang berawal memang dari ketidakpercayaan diri ya. Apakah saya mampu nanti ketika ini kalau kita bicara perempuan yang sudah berkeluarga kemudian ingin menjadi berkiprah di politik dan juga pemilu demokrasi ini. Apakah saya mampu nanti untuk bisa membalanskan? Paling tidak di dalam agama memang juga ada aturannya ya. Ketika kita beraktivitas di luar, perempuan itu paling harus ada izin suami, harus ada restu dari keluarga dan sebagainya. Karena nanti ada konsekuensinya. Jadi mempengaruhi secara psikologis ya. Bekerja di luar itu nanti akan nyaman sekali ketika sudah ada. Tetapi kalau dari awal tidak ada permission, tidak ada izin dari keluarga suami, kemudian kita bertindak sendiri, tentu tekanan psikologis ini akan lebih besar. Ketika pekerjaanmu ini belum selesai ya, kok kenapa harus mengerjakan di luar? Nah, pekerjaan di luar ketika dibawa di rumah itu juga akan mengganggu. Kenapa harus memperhatikan pekerjaan di luar, pekerjaan di sini? Nah, ini kalau kita tidak sinkron, tidak match dengan. Tentu saja saya juga berharap semuanya mendukung proses untuk bagaimana perempuan ini bisa bergerak lebih aktif lagi. Angka-angka di partisipasi itu bisa meningkat, paling tidak kita pertahankan karena memang dukungan dari keluarga dan suami menjadi syarat mutlak untuk perempuan bisa bergerak di luar. Jadi kemudian, bisa dikatakan tim yang solid dulu dari keluarga ya. Kemudian untuk mengembangkan, kita coba singkat saja Mbak Rita karena kita terbatas dengan waktu gitu. Jadi terakhir mungkin ya, untuk mengembangkan wawasannya sehingga nanti kita betul-betul bisa menyaksikan kalau judul kita hari ini perempuan dalam bingkai demokrasi, kita akan saksikan dalam sebuah bingkai perempuan juga sangat berkiprah luar biasa. Tentu saja dengan mengembangkan wawasan, ilmu pengetahuan dan terus belajar di SDM ini. Pesannya Mbak Rita, silakan. Ya, terima kasih Mas Ari, juga Mitra Suara Jombang FM, bahwa perhelatan pemilu tahun 2024 ini memang masih berlangsung, masih akan beberapa tahun lagi, tetapi mudah-mudahan mulai dari sekarang khususnya untuk perempuan-perempuan di Jombang itu bersiap-siap, paling tidak meningkatkan kapabilitas kita, membuka cakrawala kita untuk terus belajar dan belajar. Jangan apatis terhadap kegiatan-kegiatan keperempuanan. Jadi kalau ada pelatihan, ketika ada hal-hal yang bisa menambah pengetahuan wawasan kita, mari kita bersama-sama. Jika ingin kita diskusi, sharing juga monggo. Saya sangat berharap itu untuk saudara saya perempuan di Kabupaten Jombang, kita diskusi apapun itu terkait dengan isu-isu gender yang ada dalam bingkai perempuan di demokrasi, seputar demokrasi, pemilu, dan juga politik. Saya pikir itu Mas Ari, terima kasih waktunya. Sama-sama, terima kasih. Ibu Rita Darmawati, beliaunya adalah Komisioner KPU Kabupaten Jombang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, serta SDM. Terima kasih sudah berbagi waktu dengan kita dalam Pojok Demokrasi Radio Suara Jombang. Mudah-mudahan saja perempuan yang juga memiliki peran strategis sekali lagi dalam menyukseskan demokrasi di Indonesia dan juga partisipasi politik perempuan merupakan ini salah satu prasyarat terlaksananya sebuah demokrasi. Dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rita tadi, tentu saja data yang sangat luar biasa yang ada di Kabupaten Jombang, baik partisipasi pemilih dalam pemilu, kemudian sangat luar biasa bagus ya, mendekati hampir 30%, kemudian juga
dari penyelenggara, ya ini juga hampir mendekati 30%, termasuk juga keterwakilan perempuan di legislatif pun juga sama. Namun dari penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tidak henti-hentinya untuk menggenjot lagi partisipasi perempuan agar sekali lagi lebih memberikan sesuatu yang sangat luar biasa ya, lebih dimaksimalkan dan kita bisa menuju tentu saja dalam bingkai demokrasi yang begitu luar biasa. Terima kasih, saya Ari Suara Jombang Mitra, beserta Mbak Rita dari KPU Kabupaten Jombang mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah bisa bertemu lagi minggu depan di program Pojok Demokrasi Radio Suara Jombang FM. Terima kasih Mbak Rita.